Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang tak seiman. Semoga pintu hidayah dan pintu rahmat senantiasa terbuka untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Salam jumpa kembali bersama saya Mas Rial Falah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengkaji kenapa pada surat At-Taubah tidak dilafazkan basmalah pada permulaan suratnya. Namun sebelum kita memulai kajian, kita lewatkan dulu yang satu ini. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang masih setia bersama saya di sini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada topik kita kali ini. Topik kita kali ini akan membahas mengapa pada surat At-Taubah tidak diawali dengan lafaz basmalah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap surat di dalam Al-Quran selalu diawali dengan basmalah, kecuali dalam surat At-Taubah atau Al-Bara'ah. Kenapa demikian? Ini pertanyaan yang muncul di kalangan umat Islam yang belum tahu alasannya. Kenapa surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah? Namun sebelum kita lanjut pada pembahasan tersebut, marilah kita fahami terlebih dahulu apa itu basmalah. Jika kita bedah satu persatu kata dari lafaz basmalah tersebut, maka kita menemukan bahwa lafaz tersebut terbagi menjadi 5 kata. Yang pertama, kata bi. Di dalam bahasa Arab, kata bi disebut sebagai harfun jar atau suatu huruf yang mengkasrohkan atau majrurkan huruf setelahnya. Kata ini memiliki arti dengan. Yang kedua, kata ism atau ismun. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, kata ism atau asma sendiri artinya adalah nama. Yang ketiga, ilah atau Allah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Yang keempat, Ar-Rahman. Ini adalah merupakan salah satu nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya Maha Pengasih. Dan yang kelima, Ar-Rahim, merupakan salah satu nama baik Allah yang artinya Maha Penyayang. Itulah kelima kata yang kita temukan pada lafaz basmalah, yang apabila kita satukan membentuk lafaz Bismillahirrahmanirrahim, atau yang lazim kita lafazkan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan menurut penjelasan para ahli tafsir, setidaknya ada 4 makna yang terkandung dalam basmalah. Pertama, kata bi kalau dikaitkan dengan kekuasaan dan pertolongan, maka si pengucap menyadari bahwa pekerjaan yang dilakukannya terlaksana atas kekuasaan Allah. Dia memohon pertolongannya agar pekerjaannya dapat terselesaikan dengan baik dan sempurna.
Kedua, rahasia penting mengapa basmalah didahulukan bagi semua pekerjaan. Hal itu erat kaitannya dengan prinsip tauhid la ilaha illallah, yakni dengan menjadikan Allah sebagai sebab utama dalam semua tindakan. Ketiga, Allah adalah zat yang wajib ada, satu-satunya yang mempunyai hak segenap pujian dan nama termulia yang pernah ada. Tatkala seorang muslim menyebut nama Allah dalam basmalah, berarti dia telah mendeklarasikan nama teragung di semesta. Keempat, ada dua sifat kesempurnaan yang ditekankan dalam basmalah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah curahan rahmatnya secara aktual yang diberikan di dunia ini kepada semua makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim adalah curahan rahmatnya di akhirat kelak kepada mereka yang beriman. Secara akidah, mengucapkan basmalah merupakan bentuk permohonan dan penghambaan, maka akan tertanam dalam diri si pengucap rasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada saat yang sama tertanam pula kekuatan, rasa percaya diri dan optimisme, sebab pengucapannya meyakini memperoleh pertolongan dan kekuatan semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah paparan singkat tentang lafaz basmalah. Sekarang kita masuk pada pokok bahasan kita yang sesungguhnya. Kenapa pada surat At-Taubah tidak diawali dengan lafaz basmalah? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa satu-satunya surah di dalam Al-Quran dari ke-114 surah, hanya surah At-Taubah atau surat yang ke-9 dalam Al-Quran tidak diawali dengan lafaz basmalah. Kenapa demikian? Mari kita simak penjelasannya. Pada awal surah At-Taubah, yaitu ayat pertama, bara'atum minallahi wa rasulihi illal ladzina ahadtum minal musyrikin, yang artinya, inilah pernyataan dari Allah tentang pemutusan ikatan perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum musyrik yang pada saat itu menjalin ikatan perjanjian dengan kaum Yahudi. Oleh karenanya, ulama sependapat bahwasannya mengucapkan lafaz basmalah di awal surah At-Taubah diharamkan, seperti yang dikatakan Syekh Muhammad Ali Daud, wa iza aradal qori ayyaqra'a surat Taubah, dan apabila seseorang pembaca Al-Quran hendak membaca surat At-Taubah, fa iza bada'a min awwaliha, dan apabila memulai membaca dari awal surah At-Taubah, la yasifu ayyadda abil basmalah, maka dilarang membaca basmalah, cukup dengan ta'awudz saja. Mengapa demikian? Li'anna bizayataha tusiru illa ghazabillah azza wa jalla minal musyrikin, bahwa di awal surah At-Taubah menunjukkan kemurkaan Allah kepada kaum musyrikin. Wala yastawil khasabu wa rahmati allati fil basmalah, dan kemurkaan itu tidak sesuai bila dipadukan dengan kasih sayang yang terdapat di dalam basmalah. Amma isa kana bada'u fil qiraati min khairi awwalit taubah,
Adapun jika ia memulai bukan dari awal surah At-Taubah, diperbolehkan. Fatajusul basmalah tu ba'dal isti'azah, maka boleh hukumnya membaca basmalah setelah ta'awud. Adapun pendapat Imam Romli di dalam kitab Hasyiah Sarwani Al-Tuqwa, makruh mengucapkan basmalah di awalnya, tetapi disunnahkan kalau di tengahnya. Tetapi berbeda dengan Ibnu Hajar. Wakila tahrumu fi awwaliha wa tukrahu fi asna'iha. Diharamkan membaca basmalah di awal At-Taubah dan di tengah surah hukumnya makruh. Jadi kesimpulan dari kedua pendapat ini bisa dikatakan bahwa hukum membaca basmalah di awal surah At-Taubah adalah haram. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, itulah alasan dan penjelasan mengapa pada surah At-Taubah atau surah ke-9 Quran itu tidak diawali dengan lafaz basmalah. Karena pada lafaz basmalah terkandung nilai-nilai kasih sayang dan rahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbanding terbalik dengan ayat pertama dari surah At-Taubah tersebut, yaitu menunjukkan kemurkaan Allah terhadap kaum musyrikin pada saat itu. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, dalam Al-Quran sendiri lafaz basmalah ini disebut sebanyak 114 kali. Namun perlu kita ketahui bahwa penyebutan lafaz basmalah ini tidak semua terletak pada awal surat saja. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, lalu muncul pertanyaan. Di dalam Al-Quran ada terdapat 114 surah, namun satu yang tidak diawali dengan basmalah. Apakah jumlah basmalahnya masih lengkap 114? Jikalau kita ingin mengkaji atau mempelajari Al-Quran, membuka lembar demi lembar, insya Allah kita akan menemukan basmalah yang hilang dari surah At-Taubah tersebut, sehingga tergenap kembali jumlah lafaz basmalah sesuai dengan surah yang ada di dalam Al-Quran sebanyak 114 surah. Kita bisa menemukannya pada surah ke-27 atau surah An-Naml ayat ke-30. Pada surah ke-27 atau surah An-Naml, lafaz basmalah ini disebut 2 kali, yaitu pada awal surah dan pada ayat ke-30, yaitu tepatnya ayat yang berisi ketika Ratu Balqis menjelaskan isi surat itu dengan berkata, "Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya ia dibuka dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kalian berlaku sombong dan bersikap congkak terhadap apa yang aku seru kalian kepadanya. Datanglah kepadaku dengan patuh kepada Allah yang mengesahkan dan ketaatan, lagi berserah diri kepadanya." Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, itulah nilai kasih sayang yang terdapat dalam lafaz basmalah. Ia bisa meluluhkan hati Ratu Balqis sehingga memenuhi undangan Nabi Sulaiman pada saat itu. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa Ratu Balqis ini adalah ratu yang paling sombong dan congkak. Namun setelah membaca lafaz basmalah dalam surat Nabi Sulaiman terhadapnya, ia gemetar dan langsung tersungkur. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, demikianlah
paparan yang sempat saya sampaikan kali ini. Dan dengan pemaparan ini pula, semoga bisa menjawab pertanyaan di benak saudara-saudaraku, bahwa apakah dari ke-114 surah di dalam Al-Quran itu sama jumlahnya dengan lafaz basmalah 114 juga. Semoga ada ilmu yang kita petik dari pemaparan ini. Adapun kesalahan dari pemaparan saya kali ini adalah murni atas kefakiran ilmu saya. Adapun kebenarannya adalah murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.